Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan atau rangkuman dari buku Sirah Nabawiyah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab yang membahas tentang Perang Uhud, atau bisa dibilang persiapan Quraisy untuk balas dendam. Karena kemarin kekalahan Quraisy di Perang Badar ya, ada di episode sebelumnya. Nah, jadi di Mekah itu bara kebencian terhadap kaum muslimin semakin menyala. Kekalahan mereka di Perang Badar itu menyisakan luka mendalam, terutama bagi para pemimpin dan bangsawan Quraisy yang kehilangan banyak tokoh penting. Mereka menahan diri untuk tidak meratapi para korban secara terbuka dan tidak segera menebus tawanan, untuk menyembunyikan keresahan mereka dari kaum muslimin. Mereka khawatir jika kaum muslimin menyadari kelemahan mereka, maka posisi mereka akan semakin terancam. Setelah Perang Badar, kaum Quraisy sepakat untuk melancarkan serangan besar-besaran demi membalas dendam dan memulihkan harga diri mereka. Persiapan dilakukan dengan sangat matang, dipimpin oleh tokoh-tokoh Quraisy seperti Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Abu Sofyan bin Harb, dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Nah, langkah pertama yang mereka ambil adalah mengumpulkan sisa harta dan barang dagangan yang diselamatkan oleh Abu Sofyan, serta harta yang menjadi pemicu Perang Badar. Mereka mengajak orang-orang kaya Quraisy untuk mendukung upaya ini dengan berkata, "Wahai Quraisy, Muhammad telah berbuat zalim kepada kalian. Dia membunuh orang-orang terbaik kalian. Bantulah kami dengan harta kalian untuk melawannya. Kita pasti bisa menuntut balas." Seruan ini berhasil mengumpulkan 1000 unta dan 1500 dinar. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian segala sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat ke-36. Quraisy juga membuka pintu bagi siapa saja yang ingin bergabung untuk memerangi kaum muslimin, baik dari Habasyah, Kinanah maupun Tihamah. Mereka menggunakan segala cara untuk membangkitkan semangat permusuhan terhadap Islam. Sofwan bin Umayyah misalnya membujuk Abu Izzah, seorang penyair terkenal yang sebelumnya ditawan di Perang Badar dan dibebaskan tanpa tebusan dengan syarat tidak akan memusuhi Rasulullah dan umat Islam lagi. Sofwan menawarkan janji harta melimpah jika Abu Izzah selamat dari perang, atau jaminan keamanan dan kehidupan yang baik bagi keluarganya jika ia gugur. Abu Izzah pun tergoda dan mulai menyandungkan syair yang membangkitkan semangat setiap kabilah untuk berperang. Para penyair lain seperti Musafi bin Abdumanab al-Zumahi juga dibayar untuk tugas ini. Persiapan perang semakin intensif, terutama bagi Abu Sofyan yang pernah dipermalukan pada Perang Sawik dan kehilangan banyak harta. Kebencian dan dendam semakin membara di dada kaum Quraisy, terutama karena kerugian besar yang mereka alami di Perang Badar mengancam perekonomian mereka. Kesedihan bercampur amarah mendorong mereka untuk segera mempersiapkan perang habis-habisan melawan kaum muslimin. Setelah setahun penuh persiapan, tentara Quraisy yang terdiri dari 3000 prajurit lengkap dengan sekutu dan kabilah-kabilah kecil siap berangkat. Para pemimpin Quraisy membawa serta 15 wanita untuk meningkatkan semangat juang para prajurit. 3000 unta mengangkut barang dan amunisi perang, 200 penunggang kuda disebar sepanjang jalan, dan 700 orang mengenakan baju besi. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sofyan bin Harb, dengan Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal memimpin pasukan berkuda. Bendera perang diserahkan kepada Bani Abdiddar. Nah, setelah persiapan dianggap sempurna, pasukan Quraisy mulai bergerak menuju Madinah. Hati mereka bergejolak oleh bara api kedengkian dan dendam kesumat yang telah terpendam lama, kini siap dilampiaskan dalam perang besar. Al-Abbas bin Abi Muthalib menetap di Mekah dengan tujuan memata-matai gerak-gerik Quraisy, termasuk persiapan perang mereka. Ketika pasukan Quraisy mulai bergerak menuju Madinah, Al-Abbas segera mengirimkan surat kilat kepada Rasulullah yang berisi laporan rinci tentang pasukan Quraisy. Utusan yang membawa surat ini bergerak cepat, menempuh jarak sekitar 500 km dari Mekah ke Madinah dalam waktu 3 hari. Surat tersebut sampai ketika Rasulullah berada di Masjid Quba. Ubay bin Ka'ab membaca surat tersebut kepada Nabi, yang kemudian memerintahkan agar informasi itu dirahasiakan. Beliau segera kembali ke Madinah dan berkonsultasi dengan para pemuka Muhajirin dan Ansor. Nah, keadaan di Madinah menjadi genting.
tidak ada seorang pun dari penduduknya yang berani melepaskan senjata mereka, bahkan saat melaksanakan sholat. Mereka tetap membawanya untuk berjaga-jaga dari segala kemungkinan. Sekelompok orang Ansor seperti Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudzair, dan Sa'ad bin Ubadah selalu siaga melindungi Rasulullah dan selalu berada di dekat pintu rumah beliau. Pintu gerbang Madinah dijaga oleh beberapa kelompok orang untuk mengantisipasi serangan mendadak dari musuh. Sementara itu, sebagian yang lain melakukan pengintaian dan memata-matai gerak-gerik musuh, mengintari seluruh jalur yang mungkin digunakan musuh untuk menyerang kaum muslimin. Sedangkan pasukan Mekah terus bergerak maju menuju Madinah melalui jalur utama di sebelah barat. Setibanya di Abwa, Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sofyan, mengusulkan untuk menggali kuburan ibunda Rasulullah. Tetapi para komandan pasukan menolak usulan ini demi menghindari kerugian yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Pasukan Mekah akhirnya tiba di sekitar wilayah Madinah. Mereka melewati Wadi Al-Aqiq, kemudian berbelok ke kanan hingga sampai di Gunung Uhud, di sebuah tempat bernama Ainain di sebelah utara Madinah. Mereka tiba di sini pada hari Jumat, tanggal 6 bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah. Pergerakan pasukan Mekah terus dipantau oleh mata-mata Rasulullah. Ketika kabar tentang lokasi terakhir pasukan Mekah sampai, Rasulullah menggelar musyawarah militer tertinggi untuk mengambil sikap. Dalam majelis tersebut, Rasulullah menceritakan mimpi yang dialaminya. Beliau bersabda, "Demi Allah, aku telah bermimpi yang bagus. Aku melihat sapi yang disembelih dan aku melihat mata pedangku ada yang rompal. Dan dalam mimpi itu aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi. Sapi dalam mimpi tersebut ditakwilkan sebagai para sahabat yang terbunuh. Mata pedang yang rompal ditakwilkan sebagai anggota keluarga beliau yang tertimpa musibah. Sedangkan baju besi ditakwilkan sebagai kota Madinah." Nah, sekarang kita akan membahas mengenai strategi perang dari Rasulullah. Nah, Rasulullah itu mengemukakan strateginya kepada para sahabat untuk bertahan di dalam Madinah. Namun jika mereka menyerang dan masuk ke dalam kota, kaum muslimin akan menyerbu mereka di ganggang dan para wanita akan melancarkan serangan dari atap rumah. Inilah strategi yang diajukan oleh beliau. Nah, pendapat ini disetujui oleh Abdullah bin Ubay, seorang pemuka Khazraj yang dikenal sebagai dedengkot munafik. Kesepakatan Abdullah bin Ubay lebih didasarkan pada keinginannya menghindari perang daripada strategi perang itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kehinaan dan keculasan Abdullah bin Ubay terungkap di hadapan kaum muslimin. Sedangkan para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar mengusulkan kepada Rasulullah untuk keluar dari kota Madinah dan menghadapi musuh di medan terbuka. Mereka sangat bersemangat dengan usulan ini. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hari seperti ini telah kami nantikan dan kami berdoa kepada Allah. Dia telah menuntun langkah kami dan tempat yang kami tuju sudah dekat. Keluarlah untuk menghadapi mereka. Sungguh kami tidak merasa gentar terhadap mereka." Yang paling bersemangat untuk keluar dari Madinah adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sendiri, yang pada perang Badar telah banyak menimpakan bencana kepada pihak musuh. Dia berkata kepada Rasulullah, "Demi Dia yang menurunkan kitab kepada engkau, aku tidak akan memakan makanan hingga aku membabat mereka dengan pedangku di luar kota Madinah." Nah, untuk keputusan akhirnya, dengan mengesampingkan pendapatnya sendiri, akhirnya Rasulullah menerima usulan para sahabatnya. Keputusan diambil untuk keluar dari Madinah dan bertempur di medan terbuka. Nah, sekarang kita akan coba masuk kepada pembahasan mengenai pembagian pasukan dan pemberangkatannya. Rasulullah melaksanakan sholat Jumat bersama seluruh kaum muslimin. Dalam khutbahnya, beliau memberikan nasihat penuh semangat dan mengingatkan bahwa kemenangan akan diraih jika mereka bersabar. Beliau juga memerintahkan mereka untuk bersiap menghadapi musuh. Nasihat ini disambut dengan penuh semangat oleh kaum muslimin. Setelah sholat asar, Rasulullah masuk ke rumahnya bersama Abu Bakar dan Umar untuk mempersiapkan diri, termasuk senjata dan baju besi. Orang-orang sudah menunggu di luar, namun beliau belum juga keluar. Melihat ini, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair berkata kepada mereka, "Rupanya kalian telah memaksa beliau untuk keluar dari Madinah. Serahkanlah keputusannya kepada beliau atau Rasulullah." Orang-orang pun menyesali tindakan mereka. Tak lama kemudian, Rasulullah keluar dengan pedang dan baju besi. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak bermaksud untuk menentang engkau. Putuskanlah sesuai dengan kehendak engkau. Jika engkau menghendaki agar tidak keluar dari Madinah, maka lakukanlah." Rasulullah pun menjawab, "Tidak pantas bagi seorang nabi jika dia telah mengenakan baju besinya kemudian melepaskannya, sampai Allah yang memutuskan antara dirinya dengan musuhnya." Nah, setelah itu terjadi, akhirnya Rasulullah membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok Muhajirin. Benderanya diserahkan kepada Mus'ab bin Amir al-Abdari
Terus untuk kelompok yang kedua itu ada kelompok Bani Aus dari Ansor, benderanya diserahkan kepada Usaid bin Hudair. Dan untuk kelompok yang ketiga dari kelompok Bani Khazraj dari Ansor, benderanya diserahkan kepada Al-Hubab bin Al-Mundir. Nah, seluruh pasukan berjumlah 1000 prajurit dengan 100 orang mengenakan baju besi, tidak ada satupun yang menunggangi kuda dalam perang ini. Kewenangan di Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, terutama untuk memimpin sholat berjamaah bagi orang-orang yang tinggal di Madinah. Namun kemudian dia diizinkan untuk ikut serta dalam perang. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai perjalanan menuju medan perang. Jadi pasukan bergerak menuju ke arah utara dengan Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah mengawal Rasulullah sambil mengenakan baju besi. Saat melewati Thaniyatul Wada, terlihat dari kejauhan sekelompok pasukan yang dilengkapi dengan persenjataan perang. Mereka adalah kelompok Yahudi sekutu Khazraj yang hendak bergabung dengan pasukan Rasulullah untuk menghadapi kaum musyrikin. Rasulullah menanyakan keislaman mereka dan mereka menjawab, belum. Rasulullah menolak mereka karena beliau tidak mau meminta tolong kepada orang musyrik untuk memerangi orang kafir. Rasulullah melakukan invasi terhadap pasukannya. Beliau menolak keikutsertaan mereka yang masih muda belia, seperti contohnya Abdullah bin Umar bin Khattab, terus ada Usaid bin Zaid, Usaid bin Zuhair, terus ada juga Zaid bin Thabit dan lain-lainnya. Tetapi Rasulullah memberi izin kepada Rafi bin Khadid dan Samurah bin Jundab. Meskipun mereka berdua masih berusia muda, Rafi diperbolehkan ikut serta karena kemahirannya dalam memanah. Sementara Samurah yang awalnya tidak diizinkan itu protes kepada Rasul. Dia berkata, "Aku lebih kuat daripada Rafi. Aku pernah mengalahkannya." Rasulullah memerintahkan mereka untuk bergulat dan Samurah berhasil mengalahkan Rafi. Dengan demikian, Rasulullah mengizinkan Samurah untuk ikut serta dalam peperangan tersebut. Mengingat waktu sudah memasuki petang dan maghrib menjelang, Rasulullah melaksanakan sholat maghrib dan isya di sana. Selanjutnya beliau beserta pasukannya menetap di tempat itu. Beliau menugaskan 50 orang prajurit untuk berjaga-jaga dan berkeliling di sekitar pasukan. Pasukan penjaga ini dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah al-Ansari, orang yang telah membunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Rasulullah juga menugaskan Zakwan bin Abdul Qais sebagai penjaga khusus beliau. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.